1. Makna kemerdekaan berpendapat. Makna kemerdekaan berpendapat adalah kebebasan setiap orang untuk menyampaikan pikiran, gagasan, ide atau kritik secara lisan maupun tulisan tanpa rasa takut, selama tetap bertanggung jawab dan tidak melanggar hukum. 2. Pengertian kemerdekaan berpendapat. Kemerdekaan berpendapat adalah hak dasar warga negara untuk menyatakan pendapat di muka umum, baik melalui berbicara, menulis, media sosial, aksi damai maupun bentuk lainnya, sebagai bagian dari hak asasi manusia. 3. Tujuan kemerdekaan mengemukakan pendapat. Tujuan dari kemerdekaan mengemukakan pendapat meliputi menjamin hak warga negara untuk menyuarakan ide dan aspirasinya, mendukung terciptanya demokrasi karena suara masyarakat dapat didengar oleh pemerintah, mendorong transparansi dan kontrol sosial, seperti mengawasi kebijakan pemerintah, mewujudkan keterbukaan dan kreativitas karena masyarakat bebas berkarya dan berpikir kritis, menciptakan komunikasi yang sehat dalam masyarakat sehingga masalah dapat didiskusikan bersama. 4. Asas kemerdekaan dalam mengemukakan pendapat. A. Keseimbangan antara hak dan kewajiban. Warga berhak untuk menyampaikan pendapat, tetapi mereka juga wajib untuk menghargai hak orang lain serta tidak melanggar aturan hukum. B. Musyawarah dan mufakat. Perbedaan pendapat harus diselesaikan dengan diskusi yang tenang dan mengarah pada kesepakatan bersama. C. Kepastian hukum dan keadilan. Kebebasan berpendapat dilindungi oleh aturan hukum dan semua orang mendapat perlakuan adil. D. Proporsionalitas. Penyampaian pendapat harus dilakukan secara wajar, tidak berlebihan, dan tidak sampai merugikan atau mengganggu orang lain. E. Manfaat. Pendapat yang disampaikan sebaiknya membawa kebaikan, memberikan solusi, atau memberi dampak positif bagi masyarakat. 5. Hak dan kewajiban warga negara dalam mengemukakan pendapat. A. Hak warga negara dalam mengemukakan pendapat. 1. Mengeluarkan pikiran secara bebas. Dan 2. Memperoleh perlindungan hukum. B. Kewajiban warga negara dalam mengemukakan pendapat. 1. Menghormati hak-hak dan kebebasan orang lain. 2. Menghormati aturan-aturan moral yang diakui umum. 3. Menaati hukum yang berlaku. 4. Menjaga dan menghormati keamanan dan ketertiban umum. Serta 5. Menjaga keutuhan persatuan dan kesatuan. 6. Kewajiban dan tanggung jawab negara dalam hal kemerdekaan berpendapat. A. Kewajiban melindungi hak asasi manusia. Negara harus menjaga agar setiap warga dapat berpendapat tanpa takut ditekan maupun disakiti. B. Kewajiban menghargai asas legalitas. Semua tindakan negara harus berdasarkan hukum yang jelas. C. Kewajiban menghargai prinsip praduga tak bersalah. Warga tidak boleh dianggap bersalah hanya karena mengeluarkan pendapat sebelum ada keputusan hukum. D. Kewajiban menyelenggarakan pengaman. Negara wajib menyediakan keamanan saat warga sedang menyampaikan pendapat, agar kegiatan berjalan tertib dan aman. B. Landasan hukum kemerdekaan mengemukakan pendapat. Landasan hukum dalam mengemukakan pendapat adalah sebagai berikut. 1. Sila 4 Pancasila. 2. Pembukaan UUD NRI tahun 1945 alinea 4. 3. Pasal 28 UUD NRI tahun 1945. 4. Pasal 28E ayat 2 UUD NRI tahun 1945. 5. Pasal 28E ayat 3 UUD NRI tahun 1945. 6. Pasal 28F UUD NRI tahun 1945. 7. Pasal 1 ayat 1 Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1998 tentang kebebasan mengemukakan pendapat di muka umum. 8. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang pers. 9. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang hak asasi manusia. Pasal 14 ayat 1, Pasal 14 ayat 2, Pasal 23 ayat 2, dan Pasal 44. C. Arti penting kemerdekaan mengemukakan pendapat secara bebas dan bertanggung jawab. Dasar pertimbangan perlunya kemerdekaan mengemukakan pendapat di Indonesia adalah sebagai berikut.
Kemerdekaan mengemukakan pendapat di muka umum adalah hak asasi manusia yang dijamin oleh UUD NRI tahun 1945 dan Deklarasi Universal HAM. Kemerdekaan setiap warga negara untuk mengemukakan pendapat di muka umum merupakan perwujudan demokrasi dalam tatanan kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Hak mengemukakan pendapat di muka umum dilaksanakan secara bertanggung jawab sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Kebebasan bertanggung jawab. Indonesia adalah negara yang menganut sistem demokrasi. Maksud dan tujuan utama dalam sistem demokrasi dikemukakan oleh Pedisles, yaitu sebagai realisasi kemerdekaan dan persamaan martabat bagi setiap warga negara. Kebebasan mengemukakan pendapat dalam sistem demokrasi Pancasila dibatasi oleh hak-hak orang lain. Penggunaan kebebasan harus disertai dengan rasa tanggung jawab, sehingga disebut kebebasan yang bertanggung jawab. Pasal 6 UUD nomor 9 tahun 1988 menegaskan bahwa warga negara yang menyampaikan pendapat di muka umum berkewajiban dan bertanggung jawab untuk A. menghormati hak-hak dan kebebasan orang lain, B. menghormati aturan-aturan yang diakui umum, C. menaati hukum dan peraturan perundang-undangan yang berlaku, D. menjaga dan menghormati keamanan dan ketertiban umum, serta E. menjaga persatuan dan kesatuan bangsa. Kebebasan bertanggung jawab memiliki arti penting, yaitu sebagai berikut. A. Aspirasi individu atau kelompok dapat disampaikan tanpa melanggar hak-hak orang lain. B. Terciptanya ketertiban umum. C. Terpeliharanya persatuan dan kesatuan. D. Menghargai aturan-aturan yang berlaku. E. Menunjukkan adanya peningkatan kesadaran masyarakat. F. Adanya kepastian umum. Cara mengemukakan pendapat bagian A dan B. A. Bentuk penyampaian pendapat: lisan, orasi, rapat umum, ceramah, diskusi, tulisan, artikel, poster, surat membaca, media sosial, kegiatan, demonstrasi, pawai, mimbar bebas, petisi. B. Prinsip dan etika: tanpa kekerasan, tidak merusak fasilitas umum, menghargai hak orang lain, mengutamakan ketertiban dan tanggung jawab, mematuhi hukum yang berlaku. Prosedur penyampaian pendapat di muka umum berdasarkan UU nomor 9 tahun 1998. Bentuk unjuk rasa, pawai, mimbar bebas, rapat umum. Wajib memberi pemberitahuan ke polisi minimal 3 kali 24 jam sebelum kegiatan. Pemberitahuan berisi tujuan, waktu atau tempat, penanggung jawab, perkiraan peserta, dan tidak boleh membawa senjata atau benda berbahaya. Pelaksanaan harus damai dan tidak mengganggu hak orang lain. Polisi mengamankan kegiatan. Penanggung jawab mengendalikan peserta. Dibubarkan jika menimbulkan kekerasan atau mengancam keselamatan umum. Pengertian Orde Baru. Orde Baru adalah masa pemerintahan di Indonesia yang dimulai pada tahun 1966 ketika Soeharto naik menjadi pemimpin nasional, menggantikan era Orde Lama di bawah Presiden Soekarno. Istilah Orde Baru merujuk pada tatanan pemerintah baru yang menekankan stabilitas politik, pemulihan ekonomi, dan penegakan keamanan setelah kondisi negara dianggap tidak stabil pada akhir Orde Lama. 1. Krisis politik pada akhir Orde Lama. Menjelang 1965, pemerintahan Orde Lama di bawah Presiden Soekarno mengalami ketidakstabilan politik. Sistem Nasakom, nasionalisasi agama komunis, menciptakan ketegangan antar kelompok, terutama antara TNI dan PKI. 2. Peristiwa G30S 1965. Peristiwa 30 PKI pada 30 September 1965 menewaskan 6 Jenderal TNI AD dan mengguncang pemerintahan TNI AD di bawah Mayor Jenderal Soeharto mengambil langkah pemulihan keamanan. 3. Kondisi ekonomi yang memburuk. Pada awal 1960-an, inflasi mencapai lebih dari 600%.
produksi pertanian dan industri merosot. Utang luar negeri membengkak. Situasi ini menimbulkan ketidakpuasan rakyat. 4. Ketidakpuasan terhadap kebijakan Soekarno. Kebijakan politik luar negeri Soekarno yang konfrontatif, miskonfrontasi Malaysia, dan menekan pada politik dibanding ekonomi menimbulkan kritik luas, terutama dari kalangan mahasiswa. Kesatuan Aksi Mahasiswa Indonesia atau KAMI. 5. Desakan mahasiswa dan masyarakat. Muncul Tritura 3 Tuntunan Rakyat 1966. 1. Bubarkan PKI. 2. Rombak kabinet. 3. Turunkan harga-harga. Gerakan mahasiswa mempercepat perubahan politik. 6. Bersemar. Surat Pemerintahan 11 Maret 1966. Soekarno memberikan Supersemar kepada Soeharto untuk memulihkan keamanan. Soeharto memanfaatkan mandat ini untuk membubarkan PKI, menangkap tokoh-tokoh kiri, mengambil alih berbagai fungsi pemerintahan. 7. Pergeseran kekuasaan hingga Soeharto menjadi presiden. Pada 1967, Soeharto diangkat sebagai pejabat presiden dan pada 1968 ditetapkan sebagai presiden RI. Inilah awal Orde Baru yang mengusung stabilitas politik, pemulihan ekonomi, dan pembangunan nasional. Tujuan Orde Baru. Tujuan utama Orde Baru adalah membangun kembali kehidupan politik, ekonomi, dan sosial Indonesia setelah masa kekacauan di akhir Orde Lama. 1. Menciptakan stabilitas politik dan keamanan. Orde Baru ingin mengembalikan ketertiban negara setelah peristiwa G30S dan konflik politik. 2. Memulihkan dan meningkatkan perekonomian. Fokus besar Orde Baru adalah membangun ekonomi dengan cara menekan inflasi, meningkatkan produksi pertanian, terutama melalui program swasembada beras, mendorong investasi asing, dan membangun infrastruktur. 3. Melaksanakan pembangunan nasional. Orde Baru menekankan program pembangunan jangka panjang untuk meningkatkan Kebijakan pemerintahan Orde Baru 1966 sampai 1998. Fokus utama stabilitas nasional, pembangunan ekonomi, dan sentralisasi kekuasaan. 1. Kebijakan politik. 2. Fungsi ABRI, peran ganda militer, hankam, dan sosial politik. Penyederhanaan parpol, pembatasan partai politik menjadi PPP, Golkar, dan PDI dengan dominasi Golkar. Sentralisasi kekuasaan terpusat di tangan Presiden Soeharto. Luar negeri, kembali ke PBB dan normalisasi hubungan regional. 2. Kebijakan ekonomi. Trilogi pembangunan stabilitas, pertumbuhan tinggi, dan pemerataan. Rapelita, rencana pembangunan 5 tahun. Program pembangunan ekonomi terstruktur. Swasembada pangan. Fokus pada pertanian yang berhasil mencapai swasembada beras. Investasi asing. Pembukaan keran investasi untuk mendorong pertumbuhan ekonomi. 3. Kebijakan sosial. Program KB, keluarga berencana, pengendalian laju pertumbuhan penduduk, wajib belajar dan SD Impres, peningkatkan akses pendidikan dasar, transmigrasi, program pemerataan penduduk dari Jawa keluar Jawa. Kelemahan dan kritik terhadap Orde Baru. Kekuasaan terpusat pada presiden, kontrol lemah. KKN, korupsi, kolusi, nepotisme meluas, pembatasan, kebebasan pers dan kritik, pemilu tidak sepenuhnya bebas dan jujur, dui fungsi ABRI militer masuk ranah politik, monopoli ekonomi oleh kelompok dekat kekuasaan, pelanggaran HAM di beberapa peristiwa pemerintahan bersifat otoriter minim. Krisis 1997 menunjukkan kelemahan ekonomi yang dibangun. Akhir Orde Baru terjadi pada tahun 1998, disebabkan oleh krisis multidimensi yang berujung pada pengunduran dari diri Presiden Soeharto. Faktor-faktor utama, krisis moneter 1997, rupiah anjlok, ekonomi lumpuh, dan harga naik drastis. KKN, korupsi, kolusi, dan nepotisme. Ketidakpuasan publik terhadap praktik KKN yang merajalela. Otoritarianisme politik, kurangnya kebebasan berpendapat, dan sentralisasi kekuasaan. Tragedi Trisakti dan kerusuhan Mei, puncak protes mahasiswa dan masyarakat yang menuntut reformasi.
Puncak peristiwa 21 Mei 1998. Presiden Soeharto mengundurkan diri setelah didesak oleh rakyat, mahasiswa, dan tekanan politik. Transisi. Jabatan presiden diserahkan kepada B.J. Habibie, menandai dimulainya era reformasi. Ciri-ciri Orde Baru. 1. Pemerintahan yang sentralitis. Kekuasaan politik dan pengembalian keputusan sangat terpusat di pemerintahan pusat dan di tangan presiden. 2. Dominasi militer dalam politik. ABRI ikut berperan dalam pemerintahan melalui konsep fungsi ABRI, yaitu peran militer dalam bidang pertahanan sekaligus politik. 3. Stabilitas dijaga ketat. Untuk menjaga keamanan dan ketertiban pemerintah, membatasi aktivitas politik, mengawasi media, serta mengendalikan organisasi masyarakat dan